Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para kesepuhan yang berada di sekitar Musolah Al-Mustafa, yang sama-sama saya muliakan dan saya hormati, baik dari pemerintahan atau baik dari para kesepuhan tokoh masyarakat, para alim ulama, kiai, ustadz, dan para pengajar. Dan juga yang saya hormati para pemuda Desa Grogolan, Musolah Al-Mustafa sekitarnya. Wabil khusus yang saya hormati Simbah Bukhari selaku sesepuh kita di sini, dan juga kita hormati Pak Hadirin, Pak RT, Pak Jalil, dan lain sebagainya. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan semuanya. Dan para jamaah semuanya calon-calon penghuni surga, para calon-calon orang-orang kaya, orang-orang yang hidupnya dibahagiakan dunia akhirat. Semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam menghadiri hal-hal kebaikan. Syukur alhamdulillah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, dan Allah adalah sang zat yang tidak pernah memberikan takdir yang salah. Semuanya itu pasti takdir yang baik untuk kita apabila kita mengetahui hikmah atau pelajaran yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu tidak pantas kita mengkufuri nikmat Allah, atau kita tidak pantas untuk tidak bersyukur kepada Allah, sebab apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik kepada kita. Dan apabila kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, hati-hati, naudzubillah, wal in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketahuilah, jika kau tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka azabku sangat pedih. Makanya Bapak Ibu semuanya, para jamaah, apapun yang terjadi, usahakan kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Biqauli alhamdulillah. Ya walaupun alhamdulillah baru sekedar di lisan, di hati mah ngegerutu, atau di hati mah ngebatin, ya Allah kok gini. Sing penting lisan aja dulu. Karena melatih apa-apa yang sering kita ucapkan itu nanti akan masuk ke dalam hati. Semoga kita semuanya menjadi bagian hambanya Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam, marilah kita sama-sama bersolawat kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, dan juga tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya di akhir zaman ini. Semoga kelak diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini karena saya melihat banyak para jamaah yang sampai begini-begini nih. Nih saya mau izin berdiri nggih? Mbak, buat para sepuh di belakang ini mohon maaf saya izin berdiri karena biar jamaah kebagian melihat gantengnya saya. Insya Allah saya ganteng, Bu, walaupun gantengnya belum. Siapa tuh ngomong orangnya? Saya tandai orangnya. Mana dia? Aduh. Walaupun memang gantengnya ini belum terbukti sebab belum punya istri. Tapi mohon doanya oleh para jamaah, Bapak Ibu semuanya, semoga tahun ini bisa memiliki istri. Amin. Jadi biar afdol atau pantas gitu ketika dipanggil Pak Yai, sebab ada Yai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada malam ini kita berkumpul bersama-sama di Musolah Al-Mustafa dalam rangka memperingati kejadian yang begitu besar, kejadian yang penuh dengan hikmah, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini bisa kita ambil hikmahnya begitu banyak. Namun di sini saya akan sedikit memetik hikmah yang insya Allah apabila kita ambil dan kita amalkan, kita akan bisa semakin baik lagi dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Jadi Isra wal Mi'raj adalah Isra perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Sudah tahu semuanya Bapak Ibu, Rasulullah Isra dan Mi'raj itu menggunakan apa? Menggunakan buraq. Jadi bukannya menggunakan pesawat atau menggunakan mobil motor. Kenapa? Karena perjalanan ini perjalanan yang membuat Allah dan yang mengizinkan Allah, sehingga keberangkatannya itu tidak bisa kita bayangkan. Hanya sekedar dikabarkan untuk diambil hikmahnya. Rasulullah SAW berangkat Isra wal Mi'raj menggunakan buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini bukan tanpa sebab. Sebenarnya bisa aja Bapak Ibu, Allah itu tanpa menggunakan kendaraan. Rasulullah langsung sampai kepada Allah. Langsung sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum ke Sidratul Muntaha, Isra langsung sampai ke Masjidil Aqsa. Bisa nggak Allah membuat seperti itu? Mungkin nggak Allah seperti itu? Tapi kenapa malah Rasulullah itu menggunakan kendaraan yang itu buruk? Karena Rasulullah perjalanannya ini yang kelak bisa kita ambil hikmahnya selaku umatnya di akhir zaman. Dari perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah begitu banyak bertemu dengan seseorang, melihat kejadian, dan juga berhenti di tempat-tempat yang Allah muliakan. Di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, Rasulullah Allah perlihatkan ada seseorang yang, mohon maaf, itu sedang membenturkan kepalanya. Ada batu begitu besar dibenturkan kepalanya terus-menerus tanpa ada hentinya, sehingga terlukalah kepalanya. Lalu dibenturkan lagi terus-menerus, terluka, Allah kembalikan lagi sehat, dibenturkan lagi terus-menerus tanpa ada hentinya. Naudzubillah min dzalik. Saking sakitnya, tetapi dia tidak bisa melawan karena ini sudah takdir Allah. Singkat cerita, Rasulullah sampai bertanya kepada malaikat Jibril alaihi wassalam. Jadi Rasulullah ini Isra wa Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail ketika naik buraq sebagai pemandu. Kalau kita makin pemandunya masih pakai Google Map, Rasulullah langsung dekengannya pusat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi ketika Rasulullah diperlihatkan, Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, man haula'i?" Siapa ini? Siapa dia? Siapa mereka? Yang ketika kulihat palanya dibentur-benturkan kepada batu dan tiada henti-hentinya. Rasulullah terheran-heran, kenapa dia tidak henti-henti membenturkan kepalanya? Logikanya, mohon maaf Ibu, zaman sekarang jangankan kita membenturkan kepala sendiri, nggak ada henti-hentinya. Loh, lagi lewat mungkin pintu yang pendek atau mungkin lagi lewat di suatu pohon yang ada batangnya, kena apa nih? Kena jidatnya kejedot, kita udah merasa sakit sampai kaget. Astagfirullah, alhamdulillah kalau orangnya nggak misu. Tapi ada yang misu kan, walah, 3 huruf. Apa itu 3 huruf? Nah, bukan saya yang ngomong ya. Ada yang ngomong asu katanya Bu. Lo kan kalau orang hatinya kotor, naudzubillah, kagetnya aja itu musah miso. Karena apapun yang dikeluarkan dari lisan seseorang itu sumbernya dari hati seseorang. Nggak boten Bu? Makanya Bapak Ibu, nih kalau ada orang yang menjelek-jelekan, ngomong-ngomongin, jangankan salahnya panjenengan, benernya sekalipun di mata orang tersebut salah, sehingga menjelek-jelekan panjenengan, baik dari secara tidak langsung dan juga secara langsung, itu membuktikan bahwasanya hatinya yang kotor. Jangan diladenin. Orang yang hatinya kotor, Bapak Ibu semuanya, itu coba kita ibaratkan seperti nih, ini ada pohon apa ini? Ya pohon itu dah. Pohon nangka ya? Jeruk, mangga. Oh, info ada buahnya nggak ini? Lumayan kalau ada buahnya Ibu. Atau ada rambutan lagi musim petik, kalau ada buahnya dan panjenengan udah bosen makannya, kabarin santri biar santri panjat. Insya Allah semangat Ibu. Nggak boten Kang? Ini soalnya pemanjat handal ini. Ini orang-orang gunung Ibu. Ada orang yang pesisir dari Ternate, Maluku Utara ini. Kang Imam. Coba berdiri dulu, biar kenal. Nah, ini dari Ternate, Maluku Utara. Sebenarnya
Walaupun nggak saya kenalkan, kalau saya sebut ada orang Ternate, Bapak Ibu insya Allah udah paham. Pokoknya cirinya ya gitulah. Udah paham. Ada juga yang dari Kalimantan, dari Medan, dari Sumatera, bahkan juga ada orang yang dari Bandung atau orang Jawa Barat. Ada juga yang dari Jakarta, Bogor, dan lain sebagainya. Itu semua datang ke sini. Ya, kita semua minta doanya ya Bapak Ibu. Sebelum kita melanjut, semoga santri-santri di sini Allah jadikan soleh-soleha. Dan semoga semuanya Allah berikan kemuliaan agar menjadi alim-alimah. Ketika dia pulang membawa ilmu yang barokah. Dan kelak bisa mengangkat dan membahagiakan keluarganya di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini ketika nih, misalkan ada pohon, kita melihat daunnya kuning. Itu Bapak Ibu nggak perlu repot-repot. Untuk apa? Nimpuk atau memetiknya. Karena lambat laun daun tersebut akan rontok, akan jatuh. Maksudnya gimana? Orang yang hatinya kotor, selalu mengucapkan keburukan tentang kita, nggak usah diladenin. Dengan sendirinya akan mati. Apanya? Orangnya. Kalau pohon daunnya mati, kalau yang orang hatinya kotor, orangnya mati. Lo kalau dapat kabar orangnya mati, ya udah tinggal sebutin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bisa orang kayak gitu, sumpahin aja biar cepat mati. Sudah amin. Jadi kalau ada orang hatinya kotor, sumpahin aja biar cepat mati. Kenapa? Biar menolong dia agar tidak terlalu banyak kezoliman yang dilakukan. Biar nggak terlalu banyak dosa-dosa yang dilakukan. Kalau memang kita sudah nggak kuat lagi menahan kedolimannya gitu. Dikit-dikit diomelin, dikit-dikit diomongin. Punya motor baru, diomongin. Punya kulkas baru, diomongin. Punya istri baru, diomongin. Teko wonge. Ada nggak orangnya? Mohon maaf Pak, saya asal nanti dikira beneran lagi. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati kita karena ucapan, udah itu bagian dari hatinya. Jadi nggak perlu kita membela diri. Yang kayak gitu nanti juga akan capek sendiri. Semoga Allah jaga hati kita dari penyakit hati, dari segala kekotoran hati, dan semoga Allah berikan kita selalu hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Itu jangankan kita dipentokin terus menerus dengan batu yang besar. Sekedar cuma ini doang kesandung atau kepentuk kepala kita sampai kaget. Merasa sakit. Nah, pada suatu saat itu, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang terus-menerus memukuli kepalanya dengan batu, atau kepalanya dipukul terus dengan batu, sampai hancur, dikembalikan lagi, dihancurkan lagi, begitu terus-menerus. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, man haula'i?" Wahai Jibril, siapa orang ini? Siapa dia? Siapa mereka? Lalu malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'i alladzina, mereka ini adalah orang yang selalu masa hidupnya, mohon maaf, perhatikan, hati-hati nih Bu. Mereka adalah orang yang selalu berat kepalanya untuk digunakan sujud dalam sholat wajib." Jadi orang yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika kepalanya dibenturkan ke batu terus menerus adalah orang orangnya males sholat. Naudzubillah. Untuk apa setiap tahun Isra Mi'raj terus dilakukan? Untuk apa setiap tahun Isra Mi'raj kita datangi apabila kita tidak bisa mengambil hikmah terbesar dalam Isra Mi'raj, yaitu tentang sholat. Kan Isra Mi'raj itu tadi itu si neng-neng cantik tuh, masya Allah. Apa Isra Mi'raj tadi liriknya gimana tuh ya? Menjemput sholat, gitu ya. Aku baru dengar soal itu, aku nggak paham. Tapi enak itu. Itu yang hebat sebenarnya bukan si neng-neng doang yang tadi baca nasyid itu, yang ngajarinnya juga nih. Siapa yang ngajarin? Panjenengan Bu, masya Allah, luar biasa. Jadi Rasulullah SAW Isra Mi'raj adalah perjalanan diantaranya selain menghibur Rasulullah SAW adalah untuk memberi perintah sholat, puasa, zakat, mengaji,
haji, umroh, dan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sholat berbeda, Bapak Ibu. Semuanya ibadah diperintahkan oleh malaikat Jibril, tetapi sholat Rasulullah SAW langsung menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Rasulullah diberikan syariat, umatnya, kita semua di sini dan sampai akhir zaman diperintahkan sholat itu sebagai tanda bahwasanya Allah cinta, Allah sayang, Allah peduli kepada kita, Bapak Ibu. Bukannya beban. Sholat itu jangan sampai dijadikan beban. Kenapa Allah memberitakan sholat? Karena memang ada hikmahnya, ada kebaikannya di dalam sholat. Makanya spesial sholat itu yang membuat Rasulullah terangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan langsung diperintahkan oleh Allah membawa syariat sholat. Kenapa seperti itu? Miftahul jannah as-sholah. Rasulullah SAW bersabda, kuncinya surga itu sholat. Jadi Allah memerintahkan kita sholat itu karena sayang sama kita, biar kita semuanya melebu swarga. Nggih boten? Dikit-dikit pakai Jawa. Walaupun logatnya nggak pantas nggih. Pengennya biar kita itu semuanya masuk surga, Bapak Ibu. Cuma kenapa Allah itu memerintahkan kita sholat? Kita sendiri berat melakukan sholat. Karena memang ada makhluk yang selalu menggoda kita agar kita tidak sholat, yaitu syaitan. Maka ada Bapak Ibu, kalau semisal ada orang yang bikin jenengan itu malu datang ke musola buat sholat berjamaah, malu buat sholat di rumah, atau melakukan sholat dimanapun, ya bisa jadi itu temannya setan. Apalagi anak muda nih, ada anak muda di sini, anak muda. Kang, Mas, Mbak. Itu biasanya kalau baru proses hijrah, pulang dari perantauan. Naudzubillah, mohon maaf, semisal ada orang yang merantau, niatnya dijanjikan kerja karena memang di sana ada pekerjaan, tetapi biaya sudah dikeluarkan begitu banyak. Ada yang mungkin orang tuanya menjual tanah sebidang, atau mungkin menjual emas, kendaraan untuk memberangkatkan anaknya merantau. Tapi ketika disampai perantauan, anaknya itu tidak mendapatkan kerjaan, frustasi begitu dalam. Akhirnya dia merasa bersalah karena mungkin dia jauh dari sholat. Diperbaikilah dia kehidupannya, dia sholat. Nah, akhirnya karena orang tuanya kasihan, udah nak le pulang wis mulai mawon. Wes mulai. Bener nggak bahasa Jawanya, Bu? Mohon maaf kalau kasar, saya nggak ngerti yang mana kasar yang mana halus. Pulanglah anak tersebut. Pas pulang, padahal di perantauan hobi sholat. Cuma pas di kampung halamannya itu memang terkenalnya naudzubillah, wis garong, malingan, mabuk-mabukan, pejudi, hobi main cewek dan lain sebagainya. Pas pulang mau sholat ke musola, baru melangkahkan kaki sebentar, tetangganya lewat atau temannya lewat. Masya Allah, udah sholat sekarang. Mau jadi apa, Wus? Jadi kiai pulang-pulang ini. Itu anak tersebut jadi nggak sholat. Hati-hati, berarti orang yang seperti itu menggagalkan orang sholat atau membuat orang tidak mau sholat. Dia teman ya setan. Makanya yang membuat kita berat itu tidak hanya setan, terkadang orang sekitar kita juga membuat kita berat dalam melakukan sholat. Jangan sampai kita tidak melakukan sholat sesibuk apapun. Jangan sampai, minimal sholat wajib aja. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan kuncinya surga itu sholat. Jadi Allah perintahkan kita untuk sholat. Bukti sayang atau sebagai beban? Berarti kalau memang sayang, sayangnya harus dibalas tuh. Masa Allah memberikan surga, menyiapkan surga untuk kita yang sholat, tetapi kita tidak mau sholat, malah pengen sukarelawan masuk neraka. Naudzubillah. Lo orang zaman sekarang kan naudzubillah, dia sukarela masuk neraka, tetapi dipaksa masuk surga. Contoh, hadir ke majelis seperti ini, atau ketika sholat berjamaah, banyak dari mereka yang disuruh-suruh. Ayo dipaksa. Ayo, sholat nggak? Kalau mau sholat tak? Kepoil. Anak-anak biasanya yang main ML, main FF tuh. Ada nggak bocilnya di sini? Waktu ajan masih aja. Wes. Mana mulutnya musah misu, naudzubillah. Disuruh beli cabai, beli bawang, atau disuruh orang tua, susahnya minta ampun.
Tapi lebih baik seperti itu, dipaksa untuk sholat dibandingkan sukarelawan masuk neraka. Kenapa? Semisal anaknya disuruh sholat berat, ngaji berat. Tetapi kalau misalkan di kamar, HP ditaruh senderin di lemari, joget-joget TikTok. Nah, udah. Ada nggak di sini orangnya? Ada. Waduh, semoga tobat. Iya, orang zaman sekarang seperti itu, naudzubillah. Semoga di sini emang nggak ada. Mereka lebih suka rela masuk neraka, melakukan kemaksiatan, diberikan melakukan taat harus dipaksa. Nggak apa-apa kalau pelatihan seperti itu. Tetapi hati-hati, orang yang sholat baru hanya sekedar melaksanakan sholat, tidak ada jaminan dia akan menjadi orang masuk surga. Sebab bisa jadi sholatnya ada yang salah. Fawailul lil musalli, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Tuh Pak, Bu, orang yang sholat aja masih celaka, masih salah, apalagi yang enggak sholat. Siapa tuh orang seperti apa sholatnya? Alladzina ang sholatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi sholat sekedar sholat, dia hanya sekedar melaksanakan sholat, sing penting sholat, dilalaikan sholatnya dia. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada 3 yang maksud lalai dari sini adalah: 1, orang yang lalai sampai meninggalkan sholat, celaka orang seperti ini, dia nggak mau sholat sama sekali. Kedua, orang yang lalai dari rukun-rukun sholat. Semisal baru masuk musola, tiba-tiba imam udah sholat, akhirnya dia masuk langsung Allahu Akbar, sholat tuh, tetapi nggak niat, sholatnya berarti nggak sah. Atau yang sholat pengennya mah khusyuk, berusaha, tetapi kan dia pakai ilmu, akhirnya dia pas sholat itu takbiratul ihramnya mohon maaf panjang banget. Itu kalau kita kaget dari belakang, pasti orang yang kaget itu. Habis sok-sok khusyuk tapi nggak ada ilmunya. Nggak boleh takbiratul ihram itu kepanjangan. Nggak boleh juga takbiratul ihram itu suaranya terputus, harus nyambung. Apalagi ditambah-tambahin kayak Allahu Akbar. Dikasih huruf waw di depannya, Allahu Akbar. Bar jadi bukan bar, tapi ro-nya ro tipis, salah. Takbiratul ihram itu bagian dari rukun sholat. Ada orang sholat seperti itu, enggak sah. Bagian dari orang yang lalai dalam sholat. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, benar takbirnya, benar niatnya, tapi ketika sholat Al-Fatihahnya salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang salah nggak? Apa yang salah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada syiddah, ada tasydid kayak huruf W. Nggih mboten? Harus ditekan bacaannya. Kenapa? Karena syiddah itu mewakili 2 huruf. Jadi 2 huruf yang menjadi satu. Iya, jadi aslinya itu iya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa? Hanya kepadamu lah kami meminta. Hanya kepada kamu lah ya Allah kami beribadah dan kami meminta. Tetapi kalau orang bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mohon maaf, hati-hati, tidak hanya sekedar sholatnya tidak sah, melainkan bisa dia kufur. Kenapa? Maknanya berubah, yang tadi hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta, menjadi hanya mataharimu lah kami beribadah, kepada mataharimu lah kami meminta. Fatal enggak? Bahaya enggak? Bahaya. Itu apabila orang sholat seperti itu tidak hanya sekedar sholatnya tidak sah, tetapi dia jadi kufur. Kepada matahari memintanya, kepada matahari beribadahnya. Makanya pentingnya sholat sekedar sholat tidak menjadikan kita selamat. Jadi orang yang lalai, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang lalai, di antaranya yang lalai kedua tadi sudah disebutkan, yaitu orang yang tidak memahami rukun sholat, syarat sholat. Dia tidak sholat sekedar sholat, tetapi dia tidak sholat menggunakan ilmunya sholat.
Hati-hati itu, celaka orang yang bersolat seperti itu. Yang ketiga adalah orang yang lalai. Yang lalai dimaksud Imam Ibnu Katsir adalah orang yang lalai hatinya untuk mengingat Allah. Jadi sholat, Allahu Akbar. Secara fikih bagus, tajwid bagus, semuanya sholatnya mantul, mantap, betul. Pokoknya takbiratul ihram, terusnya juga sampai salam lagi, itu semuanya bagus, sesuai sama fikih. Tetapi tasawufnya dia nggak pakai. Nggak ada ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seakan-akan melihat Allah, atau dia itu sadar bahwasanya Allah menyaksikannya ketika beribadah. Jadi hatinya itu khudur, hatinya ikut dalam sholat. Aqimis sholata lidzikri. Allah memerintahkan kita tidak hanya sekadar sholat, tetapi sholat untuk mengingat Allah. Makanya orang yang sholat, Allahu Akbar, secara fikih bagus, tetapi dia hatinya lalai, mikirin, aduh, udah akhir bulan, yang sekupi nunggak 2 bulan. Udah hari Senin, panci nunggak 1 minggu. Belum lagi besok Kamisan, Reboan, wah, Bang Emok lah, apalah dipikirin semuanya. Naudzubillah. Lagi sholat kayak gitu itu, sama tersebut bagian dari orang yang lalai sholatnya. Makanya orang yang sekedar sholat, dia tidak memperbaiki sholatnya, stop gitu aja. Saya nggak paham, nggak tahu ilmunya, itu lebih dosa. Udah nggak tahu ilmunya dan juga tidak memperbaiki sholatnya, itu dosanya berlipat-lipat. Tetapi kalau bapak ibu masih mau belajar sholat, masih mau memperbaiki sholat, kalaupun salah, Allah mahfu, Allah mahfu, Allah ringankan, Allah ampuni, Allah wajari, mahfu ya, tapi bukan pamarpu. Oke, bah, sebut aneh, bah. Jangan GR, bah. Maafu boten maruf. Jadi seperti itu. Makanya kita penting untuk mengkaji ilmu sholat. Saya itu kagum sama daerah sini yang tidak ada dilakukan di daerah saya. Apa itu? Malam Jumat ada pengajian, malam Senin ada pengajian, malam Jumat ada pengajian. Bapak Ibu dipisah, setiap RT ada. Ajib. Wilayah saya nggak ada kayak gitu, Bu. Satu desa sekalipun paling ada satu desa itu, apalagi PRT nggak ada. Cuma mohon maaf, itu memang udah bagus, tetapi kalau tidak diisi dengan kajian ilmu, ngaji tentang fikih sholat, bagaimana cara sholat yang benar, sebelum sholatnya bagaimana cara wudunya, sebelum wudunya bagaimana cara istinja, mohon maaf ceboknya, atau sebelumnya bagaimana cara mandi hadasnya. Kalau bapak ibu tidak mengkaji, cuma sekedar ibadah seperti memang itu ibadah mendapatkan pahala, tetapi di sisi lain bapak ibu mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban ngaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Makanya bapak ibu, kalaupun memang udah tua, sepuh, apalagi anak muda ini harus ngaji. Kalau nggak ngaji nanti orang tuanya meninggal, bagaimana nyolatinnya? Bagaimana ngedoainnya kalau nggak bisa? Apalagi kalau lakukan kemaksiatan. Orang tuanya udah meninggal, naudzubillah. Udah semasa hidupnya orang tua banyak disakitin, banyak dikecewain. Udah meninggal sekalipun, di alam kubur, disakitin, dikecewain. Kenapa? Karena masa hidupnya anak-anak tersebut banyak melakukan kemaksiatan sehingga malaikat menyiksa orang tuanya sebab anaknya yang durhaka. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Apalagi yang punya anak 10, ada 7, ada yang sini yang 12 atau 11 kayak sepak bola. Waduh, itu kalau soleh semua soleh, alhamdulillah. Tapi kalau semuanya sebaliknya, anak-anak yang tidak mengenal Allah, beribadah pun malas, tidak mau mengkaji ilmu, bagaimana caranya bisa beribadah kepada Allah? Alamat anak. Bukan soleh itu Pak Ibu. Iya. Alhamdulillah. Maka hati-hati ya. Pentingnya kita menjaga sholat. Tapi jangan hanya sekedar sholat, melainkan kita harus mengetahui ilmu-ilmu tentang sholat. Lalu jadikanlah sholat ini sebagai kesadaran bahwasanya bukannya beban. Kalau Bapak Ibu menganggap sholat ini adalah beban, nanti Bapak Ibu setiap waktunya sholat ngeluh. Baru zuhur udah azan lagi. Ketika ada azan gitu, hayya 'alas shalah. Aus. Nggak kuat suaranya. Bismillah.
Alhamdulillah. Lah nggak jadi bagus tuh suaranya dah. Ngedengar waktu ajan. Bukannya kita alhamdulillah. Kenapa? Karena sholat adalah pertemuan kita dengan Allah. Malah di hati atau di mulut terkadang langsung ya sholat lagi. Sholat meneh. Baru tadi zuhur. Itu kalau sampai ada di mulut kayak gitu, naudzubillah, hati-hati itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah, umur yang sehat, panjang umur. Itu yang ngasih Allah atau bukan? Lah sholat itu untuk menyembah Allah atau bukan? Udah sadar seperti itu, tapi jangan egois. Pengen dapat rezeki yang berkah berlimpah, anak soleh, soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa berdekat haji, umroh, tapi sholatnya moh-mohan. Naudzubillah. Apa yang mau diharapin? Siapa yang mau ngasih? Makanya jangan sampai di hati kita ada kebeban ketika melakukan sholat. Kenapa seperti itu? Karena tidak hanya sekedar sholat itu sebagai kenikmatan nanti kita di akhirat, yaitu mendapatkan surga. Sebab as-sholatu, sholat miftahul jannah, miftahul jannah sholat, kunci surga itu sholat. Tidak hanya itu, mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir itu kan kenikmatan nanti di akhirat. Enggak Bu, enggak cuma itu. Allah juga menjamin kehidupan kita di dunia akan dibahagiakan. Kenapa? Sebab ketika kita mendirikan sholat itu bagian dari takwa kepada Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Siapa di sini yang tidak memiliki permasalahan hidup? Ada? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti Bapak Ibu memiliki permasalahan hidup. Ada yang mungkin kepikiran bagaimana caranya anak itu biar bisa sekolah lebih tinggi, bagaimana caranya anak yang udah bujang atau yang gadis udah bisa nikah, bagaimana caranya yang udah nikah biar punya anak, bagaimana caranya nenek-nenek. Begitu banyak masalah permasalahan kita. Itu semua akan Allah berikan jalan keluar dengan mudah apabila kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa cuma simpel Bu, Pak. 2, 1 mengerjakan perintahnya, 2 menjauhi larangannya. Segitu aja. Berat apa berat? Nah, gitu nih. Kalau santri-santri udah terlatih nggak kejebak jawaban. Padahal pertanyaan berat apa berat? Nah, ringan, cuma 2 doang. Lagi pula ketika kita sholat, nanti Allah menjamin kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita udah sholat yang benar, secara ilmunya kita paham, lalu kita menerapkan ilmunya sholatnya pada waktunya, bahkan juga kita berjamaah dan menjaga sholat sunnahnya, maka Allah akan jauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga Allah ridho terhadap kita. Kalau Allah sudah ridho, hidup dunia dan akhirat Allah bahagiakan. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa bisa bahagia dunia akhirat? Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua, apa-apa yang di langit dan di bumi. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Dia Allah, Sang Maha Pemilik langit dan bumi, maka gampang nggak Bu buat Bapak Ibu memberikan? Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita kebahagiaan dunia akhirat? Gampang nggak? Ya, gampang, orang semuanya milik Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sholat, mohon maaf, ada orang yang sholat, mohon maaf, jangan kita ngeliat orang lain, tapi lihat diri kita. Kita udah sholat, kita sebagai makhluknya Allah, kita sebagai umat cakapnya Nabi udah sholat, tetapi masih banyak melakukan kemaksiatan. Baru keluar mau sholat udah, weh mau kemana, cok? Ada orang lewat udah begitu, baru keluar mau sholat tuh. Ada teman yang lewat udah cucacu, Terusnya nanti ketika pulang dari rumah, bapak-bapak berjamaah di musola atau berjamaah di masjid, ngelihat istrinya lagi tidur, langsung ngamuk, musamis, Mana itu buktinya orang sholat? Orang sholat itu Allah jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Baru selesai sholat masih pakai sarung. Lalu dia malah judi slot. Judi slot, Ibu tahu Ibu judi slot? Hati-hati anak Ibu. Bapak pokoknya lihat kalau ada HP anaknya itu yang ada gambar-gambar dadu. Waduh. Terusnya sering ke counter buat top up dana. Wah, hati-hati itu. Jangan-jangan judi slot, judi online. Baru habis selesai sholat. Bahkan juga lagi sholat juga kepikiran, ini gimana ya, mau top up nggak ada dana.
Nauzubillah min dzalik. Atau yang habis sholat, pada baru selesai sholat, ada tetangganya punya motor baru diomongin, tahu situ mulutnya udah kayak orang setruk. Nauzubillah. Doa udah setruk beneran sekalian. Iya, kalau udah setruk beneran kan nanti dia nggak ngomongin kita lagi. Alhamdulillah, berarti dosanya udah tertutup, jadi nggak maksud lagi dia. Tapi jangan, itu kejam banget, Bu. Makanya kalau ada diri kita nih udah habis sholat tapi masih ngelakuin maksiat, berarti ada yang salah sholat kita. Pertama, mungkin kita sholatnya tidak sesuai syariat, tidak menggunakan ilmu fiqih, sebab kita tidak tahu ilmunya. Yo, sholat sekedar sholat. Allahu Akbar, Allah, bismillah, assalamualaikum, langsung udah kayak burung. Nggak pakai tumanina. Sholatnya sah apa enggak? Ya. Nggak ada tumanina, nggak ada berhenti sejenak kalau Allahu Akbar. Tahan sejenak, baru baca Al-Fatihah, saktah di situ. Atau pas ruku, Allahu Akbar, ruku, tumanina, berhenti sejenak dulu, baru sami Allahu liman hamidah. Dan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sholatnya seperti itu, jangankan diterima oleh Allah, sah aja belum tentu, karena secara fikih aja nggak sah. Kalau orang sholatnya masih seperti itu, jangan harap sesuai janjinya Allah, dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya penting kita menjaga sholat kita dan jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Kenapa? Karena ketika kita sholat, Allah akan memberikan kita surganya nanti. Dan ketika kita sholat, Allah akan jaga dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga Allah meridhoi kita hidup di dunia, sehingga Allah pun akan memberikan kemudahan, kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Makanya sekarang nih, coba sepakat nggak nih, sholat itu beban atau kebutuhan? Beban atau kebutuhan? Buktikan nanti subuh. Ada nggak pas dengar as-salatu khairum minan naum? Wah. Cirinya biasa di sini imamnya siapa nih? Mbak Bukhari? Nggih. Mbak Niki softnya ada berapa orang, Mbak? Yang tadi bilang sepakat sebagai kebutuhan sholat, ingetin Mbak orangnya. Coba nanti subuh keluar nggak orangnya? Oh, berarti kita husnuzon. Mungkin sholat di rumah. Alamin ya Rabbal. Sholat di rumah, iya. Oh, ibu-ibu nggak berjamaah, mungkin lagi head, alangan. Atau mungkin lagi, ya belum mandi, mungkin semalamnya karena habis tempur sama suaminya. Mandi dingin musim hujan. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya, udah sepuh-sepuh semua soalnya. Makanya itu Bapak Ibu, kita harus pembuktian. Sholat, kalau sampai kita tinggalkan, mohon maaf, jangan sampai tidak kita kodok. Kalaupun kita sholat subuh kesiangan nih, tolong langsung dikodok. Bayar utang. Kita punya utang sama tetangga aja serem. Ini keluar rumah ada tetangga ngeliat, aduh ada dia lagi nggak jadi. Ke pasar mau beli sayur, ada dia lagi beli sayur, aduh nggak jadi. Itu ngeliatnya kayak udah malaikat Ijroil, seakan-akan pencabut nyawa. Kenapa? Malu, takut ditanya, mana utangnya? Janji tanggal segini, gini. Sampai ketika dia datang dari rumah, itulah, waduh, memacu adrenalin. Seakan-akan kayak lagi naik roller coaster, gitu. Wah, dari bergetar, tetapi bukan cinta. takut ditagih. Ada nggak yang begitu, Bu? Pengalaman nggak? Itu baru punya utang sama makhluk, apalagi punya utang sama Allah. Makanya kalau kita sholat, merasa kita ketinggalan sholatnya, dibayar sholat qadha. Lu bagaimana kalau udah ninggalin begitu banyak? Ya, usahakan dibayar semampunya. Jangan sampai kita sama sekali tidak bayar qadha atau kita bayar hutang puasa. Hati-hati. Paham tuh? Semoga Allah semua jadikan kita semuanya itu ahli sholat. Allah jauhkan kita dari segala yang membuat malas melakukan sholat. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk menjadi orang yang taat, orang yang selalu bertakwa kepada Allah, dan semoga segala amal ibadah kita Allah berikan pahala, Allah ganjar di dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ini mohon maaf Ibu, karena nanti jam 10 kita udah mulai ngaji lagi. Jadi ngajinya itu tadi ada di dalam juga Bapak ada yang nanya itu. Kalau ngaji sampai jam berapa? Dari jam 10 kurang lebih sampai setengah 12. Paling cepat jam 11 malam. Jadi nanti ini pulang kita langsung ngaji lagi, Kang.
Insya Allah di sini ngaji walaupun sampai malam juga pada semangat Ibu. Semangat walaupun biasanya warga sini, masyarakat sini yang ngaji sampai malam besok ke sekolah, di sekolah dia tidur-tidur. Belum terbiasa, tapi lama kelamaan terus menerus sholat, terus menerus mondok malam yang ngaji, nanti matanya udah terbiasa, udah nggak akan ngantuk lagi. Insya Allah. Dan doakan kami semuanya di sini, khususnya Pondok Al Mubarak Arba'in Boyolali, agar Allah berkahi. Allah mudahkan semuanya kami itu menebar manfaat kepada umat. Dan kami itu terbuka bebas. Mungkin Bapak Ibu pengen ada pengajian, mengkaji atau ngaji, pengawasan tentang fikih, bagaimana sholat, wudu dan sebagainya. Insya Allah kami terbuka. Nanti bisa saya langsung atau santri-santri yang insya Allah calon-calon ulama yang kesini. Jangan mikir amplop, jangan mikir apa-apa itu nggak usah. Insya Allah kita di sini itu berkhidmat melayani panjenengan. Insya Allah karena kami itu berusaha di sini itu menjadi orang yang bermanfaat. Sebab kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau nggak bisa panjenengan hadir setiap hari atau setiap minggu, minimal 2 minggu. Nggak bisa 2 minggu, 3 minggu. Nggak bisa 3 minggu, 1 bulan. Nggak bisa 1 bulan, selapanan, sekali nggak apa-apa. Untuk apa? Menggugurkan kewajiban panjenengan ngaji. Karena kalau panjenengan nggak ngaji, itu adalah dosa yang ketika kita lakukan terus menerus tanpa kita rasakan. Seakan-akan nggak dosa, orang nggak ngaji itu. Padahal dosa itu, meninggalin ngaji sama seperti ninggalin sholat. Sama semuanya itu fardu ain, wajib perorangan. Ya betul. Makanya ini kami terbuka buat Bapak Ibu atau mungkin RT manapun yang pengen ada pengajian, misalkan di malam Jumatnya, malam Senin atau malam Kamisnya, pengen sebelapanan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nanti koordinasi sama kita, insya Allah kita akan ngaji fikih sebentar, 15 menit kah atau 30 menit. Tujuannya bukan jadi orang alim, yang penting menggugurkan kewajiban. Dan sedikit-sedikit itu semoga menjadi nanti bukti bahwasanya panjenengan hidup itu berusaha memperbaiki sholat. Sehingga nanti sholatnya tidak dipermasalahkan. Kalau sholatnya masih ada yang salah. Orang yang masih belajar walaupun salah dimaafu Bapak Ibu. Makanya kalau ada santri-santri yang akhlaknya kurang bagus, ucapannya atau tingkahnya mohon maaf nggih, karena mereka masih belajar, karena pondok itu bukan tempatnya orang-orang soleh, melainkan tempatnya orang-orang yang toleh, orang-orang yang salah, yang sedang ingin berbuat baik, yang sedang berubah. Dan semoga semua santri-santri Allah mudahkan untuk berubah menjadi soleh-solehah, alim-alimah. Kita tutup dengan sholawat semuanya. Sholawat gimana tuh yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Terus? Saya malah lupa lagi nge-like ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ayo semua lebih keras. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi semuanya lebih keras. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana.
Amin amin rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini 'amma kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تسهل إذا شئت سهلا. Ya Allah ya Rabb, Engkau Allah yang maha memudahkan dari segala kesulitan ya Allah. Tidak ada ya Allah kesulitan jika Engkau telah memudahkan ya Allah. Engkau maha mengetahui ya Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Engkau mengetahui apa segala di hati kami ya Allah. Engkau mengetahui permasalahan hidup kami ya Allah. Kami yang hadir di sini, kami yang datang ke sini, kami yang berkumpul di tempat ini, Engkau mengetahui kami datang ke sini membawa masalah kehidupan ya Allah, membawa kegelisahan ya Allah, membawa kesedihan ya Allah, atau barangkali kami di sini ada yang membawa penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah ketika kami pulang selesaikanlah semuanya ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah. Jauhkanlah dari segala kesulitan ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka afiyah. Allahumma inna nas'aluka afiyah. Allahumma inna nas'aluka afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah berikanlah kami keselamatan ya Allah. Berikanlah kami keselamatan ya Allah. Berikanlah kami keselamatan ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Karena apa manfaatnya harta kami ya Allah? Apa manfaatnya pangkat jabatan kami ya Allah? Apa manfaatnya anak keturunan keluarga semuanya ya Allah jika kami tidak selamat hidup di dunia dan akhirat kelak ya Allah? Maka ya Allah berikanlah kami keselamatan ya Allah hidup di dunia sampai akhirat ya Allah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala kesalahan dan kelupaan kami ya Allah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Berikanlah ampunan-Mu kepada kami ya Allah, dan berikan ampunan-Mu ya Allah kepada seluruh leluhur kami ya Allah, pada guru-guru kami ya Allah, pada orang-orang yang membantu kami, yang membahagiakan kami, yang menjauhkan kami dari segala kesulitan ya Allah. Dan wabil khusus ya Allah, ampunilah segala orang-orang yang menjadi panitia pada kehadiran ini ya Allah. Balaslah dengan kebaikan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat ya Allah, dan berikanlah ya Allah pahala jariah kepada orang yang membantu, orang yang menolong pondok, orang yang menolong yang membantu pondok pesantren kami, orang yang menolong yang membantu musola ini agar terbentuk dan menjadi bermanfaat untuk umat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau menjanjikan kami ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat apabila kami bertakwa ya Allah. Jadikanlah kami semuanya hamba-Hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Jauhkanlah kami dari murka-Mu ya Allah, dan berikanlah kami selalu kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. قبول إن شاء الله. حسبي ربي جل الله